para salaf mereka dahulu begitu perhatian terhadap Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Sebelumnya Nabi SAW juga sangat perhatian dengan Al-Quran. Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan datang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Tadi hadis yang saya sebutkan dari Ibn Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan dan di puncak dermawannya tatkala bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Tatkala Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, fayudarisuhul Quran, dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Wa kana ya'tihi fi Ramadan fi kulli lailah, dan Jibril datang kepada Nabi untuk mengajari Al-Quran setiap malam. Wala Rasulullah SAW ya ajwadu minal rihil mursalah ya. Maka sungguh Rasulullah SAW itu lebih sangat dermawan daripada angin yang berhembus ya. Kata sebagian ulama bahwasanya tatkala Jibril datang kepada Nabi, kemudian tiap malam baca Al-Quran, maka Nabi semakin dermawan karena semakin tinggi keimanan Nabi SAW tatkala membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut, mengingatkan tentang akhirat ya, dan menjelaskan tentang hinanya dunia ini, sehingga ringan bagi Nabi perkara-perkara dunia, maka beliau semakin lagi dermawan, semakin lagi berbuat kebaikan kepada masyarakat, bahkan kebaikan beliau lebih cepat daripada ar-rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Kita tahu angin berhembus, cepat berhembusnya dan cepat tersebarnya. Dan kebaikan Nabi digambarkan oleh Ibn Abbas lebih cepat dan lebih tersebar daripada angin yang berhembus. Ini menunjukkan pengaruh Al-Quran terhadap Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya seorang kalau baca Al-Quran, apalagi dia paham maknanya, seharusnya dia lebih semangat lagi untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Terutama masalah sedekah, akan ringan bagi dia untuk bersedekah karena dia tahu dunia ini hanyalah sementara akan dia tinggalkan. Dan itulah yang diamalkan oleh para salaf. Saya akan bacakan beberapa perhatian salaf tatkala mereka memperhatikan Al-Quran. Di antaranya Al-Aswad ya, kata Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, "Kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini." Adalah Al-Aswad rahimahullahu taala, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam khatam, setiap 2 malam khatam. Wa kana Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in, yakhtimul Quran fi sab'. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ini kebiasaan dia di luar bulan Ramadan. Fa idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, khatama fi kulli 3, maka dia setiap 3 hari khatam Quran. Fa idza jaa al-'ashr, kalau sudah tiba 10 hari terakhir, khatama fi kulli lailah, setiap malam khatam Quran. Wa an Mujahid bin Jabr, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailah. Beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap malam. Kemudian juga Mujahid berkata, kana Ali Al-Azdi yakhtimul Quran fi kulli Ramadan kulla lailah. Adapun Al-Azdi, beliau menghatamkan Quran setiap hari di bulan Ramadan. Wa qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Kana Syafi'iyu, adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Quran 60 kali. Berapa kali? 60 kali. Gimana caranya? Wal Qasim bin Muhammad bin Al-Hafiz, wa qala Al-Qasim bin Al-Hafiz ibn Asakir, kana abi muwadhiban ala salatil jamaah wa tilawatil Quran, yakhtimu kulla jum'ah wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Kata Al-Qasim bercerita tentang ayahnya Ibn Asakir, adalah ayahku senantiasa perhatian terhadap salat Jumat dan baca Al-Quran, dan beliau menghatamkan Quran setiap Jumat, yaitu setiap pekan sekali. Tetapi di bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran setiap hari. Nah, kalau kita dengar asar-asar para sahabat atau para tabi'in, para salaf yang satu hari khatam sekali. Imam Syafi'i 60 khatam dalam sebulan. Berarti satu hari 2 kali khatam. Bisakah kita ikuti? Saya rasa enggak bisa ya. Kita enggak bisa ya.
Karena berat untuk bisa seperti mereka. Yang mereka mungkin sudah hafal Quran, jadi mereka baca Quran dengan seperti ngomong aja. Sehingga kemudian Allah beri berkah pada waktu, Allah beri berkah terhadap mereka. Ya. Kita mau niru mereka, ya sudah susah. Pertama karena lemahnya iman, ya. Ini jelas ya, karena lemahnya iman. Ya. Yang kedua karena kondisi yang kita cari dalil ya, kondisi kurang memungkinkan. Safar yang jauh, WhatsApp grup yang banyak, grup WhatsApp ya, banyak. Dan berbagai macam ya. Nah, ini semua dalil bagaimana perhatian para salaf terhadap Al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau sudah tiba bulan Ramadan, akbal Al-Quran. Dia tutup majelis hadisnya untuk perhatian membaca Al-Quran. Dari sini sangat dianjurkan seorang untuk paling tidak sebulan dia menghatam Quran sekali ya. Apakah hukumnya wajib? Jawabnya tidak wajib, tetapi dia berusaha. Dia berusaha. Kalau dia mampu alhamdulillah, kalau tidak mampu enggak ada masalah, yang penting dia berusaha. Karena bisa jadi seorang tersibukkan dengan hal-hal juga yang bermanfaat yang lainnya. Karena ibadah di bulan Ramadan bukan cuma baca Quran. Ya, tetapi di antara ibadah yang sangat mulia, sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran, ya. Oleh karenanya disebutkan Nabi SAW di bulan Ramadan beliau menghatam Quran bersama Jibril sekali. Tatkala di penghujung hayat beliau, tatkala beliau akan meninggal dunia, maka Jibril datang mengajarin Al-Quran kepada Nabi sampai dua kali. Seakan-akan Nabi 2 kali khatam ya. Berarti Nabi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nabi ada kegiatan-kegiatan yang lain ya. Ya kalau seorang tidak ada kegiatan, dia perbanyak baca Al-Quran. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas." Yang jadi pilihan dalam masalah khatam Quran tergantung dengan kondisi masing-masing orang. Faman kana yadhhar lahu bi daqiqil fikr wa lataif wa ma'arif falyaqtis 'ala qadrin yahsul lahu kamalu fahmi ma yaqra'uhu. Barang siapa yang dia dengan merenungkan kemudian nampak ya berbagai macam makna-makna Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran, maka dia cukupkan, dia butuh merenungkan. Maka tidak usah baca cepat-cepat seperti itu kata Imam Nawawi. Masing-masing orang beda-beda. Ya. Kalau kita bicara Imam Syafi'i, mereka memang sudah tahu Quran dan segala tafsirnya. Sehingga mereka baca cepat pun mereka langsung bisa memahami makna dan kandungannya. Tapi kalau kita yang bahlul-bahlul seperti ini ya, enggak bisa kita langsung enggak. Karena mereka mungkin sudah khatam Quran berapa ratus kali, mereka sudah baca tafsir, mereka sudah ngerti apa maksudnya ini. Jadi mereka tatkala baca Quran itu langsung begitu tafsirnya langsung terbayang di benak mereka dengan mudah. Tapi kata Imam Nawawi, kalau seorang harus merenung, berfikir agar bisa nampak keindahan Quran, kemudian makna-makna Al-Quran, maka dia cukup, jangan terburu-buru. Wa kadza, demikian juga wa kadza man kana masghulan bi nasril ilm, demikian juga orang yang sibuk berdakwah, ghairihi min muhimmatid din, atau urusan-urusan lain tentang urusan agama. Mungkin ada yang sibuk bantu orang lain, ada yang sibuk berbakti sama orang tuanya sehingga menghalangi dia baca Al-Quran. Wa masalihil muslimin, ada juga sibuk untuk kepentingan kaum muslimin. Ada dokter harus mengobati orang-orang sakit ya. Enggak mungkin kita bilang dokter berhenti dulu, udah baca Quran. Semua pasien nanti habis Ramadan. Habis Ramadan sekian banyak yang mati. Enggak, ini masing-masing orang ya. Falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bisababi ikhlalun bima huwa mursadin lahu wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah. Kata Imam Nawawi, intinya seorang berusaha jangan sampai dia terburu-buru ya sampai akhirnya dia tidak mendapatkan makna dari Al-Quran. Kalau dia tidak termasuk dari orang-orang yang tadi, dia tidak sibuk dakwah, dia tidak sibuk ngurusin kaum muslimin, ya. Kemudian, ya artinya banyak waktu, maka perbanyak baca Al-Quran. Yang penting jangan sampai bosan dan jangan sampai baca terlalu cepat sehingga bercampur satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, bercampur satu huruf dengan huruf yang lain juga tidak boleh. Saking cepatnya, dolin. Saya lihat ada di makta itu. Ya Allah, orang jadi salat imam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, siratal mustaqim, dhalin, amin. Long Ahad, Allahu Akbar. Ini apa yang dia baca gitu. Saya sampai berusaha dengar, ini baca surat apa sih? Ahad, oh qul huwallahu ahad berarti. Al-Fatihah saja kita enggak. Ini baca apa? Tapi tahu-tahu dhalin, oh berarti Al-Fatihah. Saking cepatnya. Ini ya enggak benar seperti ini. Saking cepatnya sampai bercampur satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini tidak benar. Jadi intinya sangat dianjurkan seorang khatam Quran, tapi seorang kalau dia ada waktu banyak longgar, dia paksakan untuk bisa menghatam Quran. Dan yang terbaik adalah membaca dengan pemahaman. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin wa ta'aqqulin ya khairun min khatmi Quran bila tafahumin wala tadabburin. Membaca satu ayat saja dengan memahami, merenungkan maknanya itu lebih afdal daripada khatam Quran tanpa dipahami maknanya. Kenapa? Karena kita baca Quran itu agar kita pahami. Memang Al-Quran itu muta'abbad bitalawatihi. Kita baca satu ayat dapat pahala. Tetapi satu yang kita baca dengan pemahaman, ini pahala kualitasnya sangat besar. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, baca satu ayat saja dengan pemahaman lebih afdal daripada khatam Quran tanpa memahami. Tapi jangan juga kita mengambil pendapat perkataan Ibnu Qayyim ini berarti malas-malasan baca Quran. Enggak. Tapi kita baca dengan tadabbur, kalau bisa disertakan dengan terjemah, lebih indah. Baca ayat 10, baca terjemahnya. Baca ayat 10 terjemahnya. Antum karena enggak tahu bahasa Arab kan? Antum begitu baca. Ini lebih afdal saya rasa, lebih menambah iman, lebih menambah ketakwaan daripada sekedar baca dengan target saya khatam 5 kali misalnya. Saya rasa lebih afdal seorang khatam sekali saja ya, tapi dengan membaca dengan tadabbur.